Apa kekuatan dan daya tawar Indonesia untuk bisa dibutuhkan oleh pihak yang berperang? Saya masih bersama Menteri Luar Negeri periode 2001 hingga 2009 Bapak Hasan Wirayuda. Pak Hasan, sebagai Menteri Luar Negeri di era yang juga bisa dibilang 2 periode, Pak Hasan ini kenapa saya undang? Rasanya situasi saat ini itu relate sekali dengan situasi di mana Bapak menjadi Menteri Luar Negeri kala itu. Karena waktu itu ada World Trade Center yang dibom, yang disebutkan bahwa otak belakangnya adalah Al-Qaeda. Lalu ada perang Afghanistan, ada kemudian Amerika menyerang Irak untuk mengenyahkan rejim Saddam Hussein. Pertanyaan saya dulu gini Pak, mana yang lebih ruwet? Jam waktu perang Teluk Kedua, Bush Junior, sama sekarang ketika Amerika dan Israel bersatu padu menyerang Iran? Berbedanya adalah bahwa baik perang dilancarkan oleh Presiden Bush Junior terhadap Irak, seperti perang yang dilancarkan oleh Trump terhadap Iran sekarang, itu Amerika berada pada posisi atau kebijakan ini didasarkan kebijakan yang sangat unilateral. Dia mengabaikan segala aturan internasional, dia mengabaikan PBB, dan tapi berbedanya adalah dari segi kepemimpinan, idiosincrasy sebagai leader, Trump itu memang berbeda dengan Presiden Bush. Jadi walaupun dalam kita menanggapi peristiwa itu, kita cerminkan posisi kita yang sangat prinsipil, yang sangat tegas kalau dibilang, karena misalnya terhadap perang yang dilancarkan Amerika terhadap Irak, statement kita itu mungkin tidak banyak negara, boleh dikatakan mungkin satu-satunya. Apa yang waktu itu Pak sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda mengeluarkan statement? We strongly condemn, kita mengutuk dengan keras tindakan agresi militer yang dilancarkan oleh Amerika terhadap Irak. Dan yang kedua itu merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional. Karena itu kita meminta, saya katakan bahwa yang ketiga adalah bahwa itu merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Karena itu kita meminta kepada Dewan Keamanan untuk sesuai dengan mandatnya memulihkan perdamaian dan keamanan di kawasan itu. Itu pertanyaan yang sangat keras loh Pak. Sangat keras. Karena itu tidak heran kalau 4 hari kemudian Menteri Luar Negeri Colin Powell menelpon saya melobi agar Indonesia bisa mendukung agresi militer Amerika terhadap Irak. Saya katakan Anda mesti sudah baca statement yang kita keluarkan di Jakarta, yang saya katakan tadi elemennya. Dan itu satu proses yang sangat demokratis. Sebelum perang Irak dilancarkan pada tanggal 20 Maret 2003, kita melakukan konsultasi yang erat dengan berbagai pihak, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama bahkan. Kita mendiskusikan apakah kita harus mencegah perang, yang kita tahu akan gagal. Tapi semua perlu kita lakukan upaya mencegah perang. Sebab kita khawatir perang itu akan ditafsirkan di dunia barat dan juga oleh kita sebagai perang bukan hanya Amerika, tapi barat terhadap Islam. Lebih parah lagi kalau itu Kristen terhadap Islam. Jadi kita melakukan upaya-upaya yang sangat intensif. Dan sampai pada kesimpulan ya kita upayakan bersama untuk mencegah perang yang tidak tahu akan gagal. Tetapi juga yang kedua kita sepakati statement yang akan kita keluarkan. Jadi karena itu kepada Colin Powell saya katakan itu statement pernyataan yang tidak hanya mewakili pernyataan pemerintah tapi juga rakyat Indonesia. Yeah. Dan ini suatu proses yang sangat demokratis sehingga beliau bereaksi dengan sangat gentle ya. I understand. We agree to disagree. Menurut saya luar biasa. Luar biasa. Jadi karena selama kita bisa menjalankan political standpoint kita, saya rasa tidak ada satupun negara lain yang bisa memaksa apa yang menjadi pilihan pandangan politik kita. Apalagi kita adalah sejak dulu adalah bebas dan aktif. Seberapapun otoriter atau dianggap seorang tiran Saddam Hussein, tetapi ketika dia dijatuhkan dengan agresi militer, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki pandangan politik bebas mereka, kita tetap bisa mengutuk apa yang dilakukan bahwa itu sangat melanggar
hukum internasional dan di luar moral peradaban? Ada 3 hal dalam tindakan perang yang dilancarkan Amerika seperti sebelumnya terhadap Irak, yaitu tidak ada respek, penghormatan terhadap kedaulatan negara, suatu negara. Yang kedua, tidak ada penghormatan terhadap prinsip keutuhan wilayah negara, dan tidak ada penghormatan terhadap prinsip atau violation terhadap prinsip non-interference. Itu 3 prinsip yang sudah ada sejak 350 tahun lalu. Dan juga kemudian dikemas dalam piagam PBB. Jadi dalam artian itu luar biasa pelanggaran itu. Kementerian Luar Negeri seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri di eranya Pak Hasan Wirayuda. Situasi apa yang menurut Bapak membedakan ketika ini juga menjadi banyak pertanyaan ketika political statement pemerintahan Indonesia itu satu tidak mengecam apa yang terjadi agresi Israel dan Amerika ke Iran dan juga tidak mengucapkan duka cita atas gugurnya pemimpin tertinggi Khamenei. Kira-kira situasi apa yang menjadi pertimbangan sehingga kita tidak memilih political statement seperti itu and condolences? Ada 3 hal yang tidak perlu saling berkaitan tapi juga menjadi faktor pertimbangan menurut saya. Pertama, kita tengah dalam proses negosiasi tentang tarif. Yang kedua, pembentukan Board of Peace, yaitu upaya memulihkan Gaza dari malapetaka perang yang dilancarkan Israel selama 2 tahun. Yang ketiga, tentunya perang Irannya itu sendiri. 3 hal ini saling terkait yang mungkin menjadi pertimbangan kenapa kita tidak terlalu vokal dalam menyuarakan posisi kita gitu. Menyuarakan itu kan tidak perlu kita bilang strongly condemn. Ada 1001 kata dalam bahasa diplomatik yang bisa digunakan. Misalnya seperti dikatakan oleh Macron terhadap perang ini, bahwa apa yang dilancarkan oleh Amerika itu tidak sejalan dengan hukum internasional. Ya. Agak cukup orang sudah paham makna itu. Jadi itu atau terlambat dilakukan. Tapi memang berbeda dengan perang Irak dulu, kaitan-kaitan dengan masalah-masalah lain yang tengah menjadi preokupasi kita. Ya, karena kenapa jadi banyak pertanyaan seperti ini? Karena Indonesia dan pemerintahan dan Iran itu bersahabat. Semua presiden dari Bung Karno sampai Presiden Joko Widodo pernah ke Teheran. Dan Presiden Ahmadinejad juga mengunjungi Indonesia. Pak Hasan Wirayuda yang waktu itu menyambut sebagai Menteri Luar Negeri. Artinya ketika ada pemimpin tertinggi negara sahabat yang gugur karena diserang oleh 2 negara adidaya, rasanya meskipun kita punya kepentingan dengan Amerika, rasanya itu tidak menyampingkan untuk pernyataan duka cita atas meninggalnya seorang pemimpin negara sahabat. Bukankah kita bersahabat dengan Iran? Saya cukup gembira bahwa kemarin pernyataan itu dikeluarkan. Wakil oleh Menteri Luar Negeri. Apakah itu juga masukan dari para tokoh dalam pertemuan dengan presiden yang kedua kemarin? Sejujurnya ya. Kita boleh berbeda aliran politik ya. Tapi menghormati tokoh yang meninggal atau siapapun sebetulnya juga satu kewajiban. Kewajiban bahkan dari perspektif agama. Gitu ya. Terlepas dari pandangan kita tentang perangnya itu sendiri. Tapi gugurnya seorang tokoh pemimpin negara ya wajar untuk kita sampaikan duka cita kita yang mendalam. Dan itu sudah dinyatakan. Akhirnya dinyatakan. Akhirnya dinyatakan. Baik.